Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah dasar desain antarmuka pengguna. Sebelumnya, perkenalkan, saya Imelda Francisca dan anggota kelompok saya, Koirnizar Ade Kurniawan, Munjir Tamam, Muhammad Davin Fadila, dan Raka Belva. Kami kelompok 3 mendapatkan tema pariwisata, jadi kami memberikan nama website kami Visit Nusantara. Nah, Visit Nusantara ini merupakan website yang berisikan tur perjalanan khusus mengenai wisata-wisata yang ada di Indonesia. Tur yang kami sediakan terbagi menjadi 3 kategori, yaitu tur wisata alam, wisata budaya, dan wisata kuliner. Pendekatan perancangan. Tahapan perancangan website Visit Nusantara menggunakan pendekatan Human Centered Design atau HCD. Nah, HCD itu merupakan suatu metode yang bertujuan memecahkan masalah dan saat melakukan proses tersebut berpusat pada manusia agar mendapatkan solusi yang inovatif. Pada HCD ini terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, inspiration. Pada saat inspiration, kita dituntut untuk mengetahui masalah apa yang dihadapi oleh user sekaligus memahami tujuan yang ingin dicapai oleh para pengguna. Metode yang kami gunakan pada tahap inspiration ini ialah melakukan user interview. Kami melakukan interview pada sesama anggota kelompok, teman, dan anggota keluarga. Beberapa pertanyaan yang kami ajukan saat interview diantaranya, perangkat apa saja yang sering digunakan saat hendak memesan tiket atau paket wisata secara online. Kemudian, apakah Anda tertarik untuk memesan paket tur secara online? Apa saja kategori tur yang paling diminati? Hal-hal apa saja yang menurut Anda penting saat hendak memesan paket tur? Dan yang terakhir, bagaimana tampilan website yang Anda harapkan saat mencari website yang menjual paket tur wisata? Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kami menemukan banyak inspirasi seperti menghadirkan website yang dapat diakses dari PC, memberikan 3 kategori yang paling banyak diminati yaitu alam, budaya, dan kuliner, menampilkan gambar dengan kualitas tinggi, memberikan detail di setiap turnya per hari, dan memberikan tampilan website yang simpel agar mudah digunakan oleh user. Tahap kedua dari Human Centered Design ini adalah ideation. Pada tahap ideation, kami berusaha berpikir secara luas atau divergent thinking karena kami membutuhkan kreativitas. Dari hasil analisis sebelumnya, kami tuangkan ke dalam bentuk wireframe. Setelah wireframe selesai, kami lanjutkan ke prototype. Kedua hal ini kami menggunakan software di Figma. Tahap terakhir dari Human Centered Design ini adalah implementation. Setelah selesai membuat prototype, kami mengimplementasikannya ke dalam bentuk website menggunakan HTML, CSS, dan Bootstrap. Dalam prosesnya ada beberapa perubahan demi mewujudkan website yang lebih bagus tampilannya dan tentunya menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh user. Kenalkan, nama saya Munjir Tamam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin selanjutnya, yaitu ada strategi visual. Strategi visual adalah kesan yang ingin kami visualisasikan dari desain website Visit Nusantara kami, yaitu website yang memiliki tampilan simpel, informatif, dan mudah untuk digunakan oleh user. Ada beberapa strategi visual yang kami gunakan. Yang pertama ada prinsip desain yang memiliki poin-poin seperti kesatuan. Kesatuan sendiri kami menggunakan beberapa konsep. Yang pertama itu yang paling dasar dan yang paling mayoritas adalah uniformity, di mana prinsip keseragaman. Selanjutnya itu ada proximity, menampilkan tampilan yang berdekatan daripada konten satu dengan konten yang lainnya. Yang ada lagi continuity, di mana merupakan prinsip untuk mengarahkan perhatian user agar tidak beralih ke objek lain selain objek yang kami jual. Nah, contohnya seperti textbox atau navigator. Navigator ini jika kalian mengarahkan kursor kalian ke navigator, maka akan ada perubahan warna di navigator yang kalian arahkan itu. Dan juga textbook, jika kalian ingin mengetik, setelah kalian mengklik teksnya, nanti akan ada perubahan tampilan pada teksnya. Selanjutnya itu ada keseimbangan. Keseimbangan sendiri pasti agar website ini terlihat bersih dan rapi serta tegas, kami menggunakan keseimbangan yang simetris.
agar memiliki nilai tengah pada setiap halaman di website kami ini. Selain itu, poin selanjutnya ada kontras, emphasis, dan juga domination. Kontras sendiri adalah suatu hal yang wajib kami perhatikan agar konten penting tidak tertutupi oleh konten yang tidak ingin kami jual. Di sini kemudian emphasis sebagai penanaman nilai jual objek kami di mana hampir serupa dengan kontras. Selanjutnya ada domination. Domination sendiri adalah penggambaran visualisasi di mana konten yang ingin kami jual itu harus mendominasi halaman di website kami. Semua dapat tergambarkan dengan pilihan warna, font, size, posisi objek, dan tekstur. Konsisten. Konsistensi sendiri berguna agar user lebih mudah untuk menggunakan website kami. Dimana contohnya itu ada tombol navigator yang tidak kami ubah-ubah letaknya agar user sudah hafal ketika mereka mengubah halaman-halaman mereka. Terus selain prinsip desain, kami juga menggunakan elemen desain sebagai strategi visual dengan poin-poin juga tentunya. Yang pertama itu ada garis. Garis yang kami miliki ini garis yang halus, tegas, serta menggambarkan website kami ini website yang modern, rapi, dan bersih. Selanjutnya juga ada bentuk atau shape. Bentuk di website kami ini tidak banyak bentuk. Kami banyak menggunakan bentuk dua dimensi atau bangun datar, persegi 4, dan lingkaran agar website ini terlihat lebih modern. Selanjutnya itu ada color. Color sendiri kami menggunakan warna dasar red, green, blue atau biasa dikenal RGB, dan warna-warna yang kami pilih ini warna-warna yang soft dan halus. Kami lebih memilih warna-warna dingin seperti itu agar website kami terlihat modern dan juga kami padukan dengan gambar yang terlihat segar. Selanjutnya itu ada ruang. Ruang dalam website Visit Nusantara diberikan banyak kepada poin-poin untuk objek yang kami jual, seperti paket perjalanan, galeri, tempat wisata, dan point of view tempat wisata yang kami jual. Kemudian bagian samping sengaja kami sisakan untuk ruangan background putih agar terlihat bersih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah referensi desain. Pertama, kami ingin menunjukkan keunggulan wisata di Indonesia dengan menampilkan kumpulan foto di dalam galeri setiap paket perjalanan wisata. Referensi tersebut kami dapatkan dari salah satu website yang terkenal di Indonesia, yaitu website Pesona Indonesia. Pada website tersebut menampilkan banyak gambar-gambar menarik yang berkaitan dengan wisata terdaftar di dalamnya. Selain itu, website Pesona Indonesia juga menunjukkan cerminan website yang tegas dengan penampakan batas-batas dengan horizontal line yang bersih dan rapi. Di dalam website tersebut juga tidak banyak kotak-kotak atau kolom yang memisahkan setiap elemennya. Hal ini juga menjadi referensi untuk website yang kami buat. Yang kedua atau selanjutnya adalah website Indonesia Trip. Website ini juga menjadi referensi untuk kami untuk background putih dan bersih sebagai latar belakang di hampir seluruh halaman web yang kami buat. Yang mana hal ini menampilkan kesan yang rapi dan bersih pada tampilan halaman-halaman web tersebut. Hal besar dalam website ini yang menjadi referensi kami selanjutnya adalah tampilan paket perjalanannya, di mana satu halaman menampilkan lebih dari 3 paket dengan pembagian 3 kolom yang di website kami sendiri kami beri sedikit perubahan pada tampilan paketnya. Selanjutnya adalah sitemap. Sitemap merupakan kerangka utama yang menggambarkan hubungan antara satu halaman dengan halaman lainnya dalam sebuah website. Isi dari sitemap yaitu navigasi utama, alur proses halaman, dan link interaksi ke halaman lainnya. Seperti di gambar sitemap yang telah kami buat, pertama adalah home. Dalam home terdapat about, tour package, di mana tour package terbagi menjadi 3, yaitu informasi wisata alam, informasi wisata budaya, dan informasi wisata kuliner. Selanjutnya ada galeri, kontak, pemesanan, dan yang terakhir profil. Nah, di mana di dalam profil sendiri terdapat profil dan login. Ya, selanjutnya ada wireframe dan sistem grid. Seperti yang kita tahu, wireframe adalah kerangka dasar atau blueprint dari halaman web yang akan dibangun, di mana wireframe satu dengan wireframe yang lain akan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan. Dalam proses pembuatan wireframe website Visit Nusantara ini,
kami menggunakan software yang bernama Figma. Dalam wireframe yang kita buat, secara komponen sama seperti wireframe pada umumnya, yaitu terdiri dari yang pertama, layout utama yang berupa kotak-kotak yang telah diatur sesuai dengan tata letak halaman website, di mana bagian-bagiannya diantaranya adalah header, menu navigasi, body, hingga letak sidebar. Komponen yang kedua adalah komponen interface, yang terdiri dari button, link, judul, font size, logo, dan lain-lain. Untuk tipe wireframe yang kami gunakan adalah Matte Fidelity Wireframe, di mana wireframe ini akan menampilkan representasi layout yang lebih akurat meskipun masih belum menggunakan gambar. Untuk sistem gridnya sendiri, kami menggunakan grid 12 kolom tanpa margin untuk setiap halaman websitenya. Next. Lanjut ke halaman about, ada navigation bar, kemudian di sana tambahan breadcrumb-nya, ada header-nya, kemudian di sini ada penjelasan mengenai apa itu Visit Nusantara dan penjelasan fitur-fitur apa saja yang disediakan oleh website kami ini. Dan di bagian bawah ada footer yang sama, ada alamatnya, email, nomor telepon, ada navigation yang bisa mengarah ke halaman-halaman lainnya, dan juga sosial media. Dan tentunya memakai link, dan jika diklik akan kembali ke halaman yang itu. Selanjutnya di bagian tour package, seperti tadi dibilang terdapat 3 bagian. Yang utama itu informasi wisata alam, informasi wisata budaya, dan informasi wisata kuliner. Jika salah satu gambar ditekan, maka akan menuju ke paket yang tersedia. Tampilan paketnya seperti ini, judul, sedikit deskripsi, gambar, dan rencana perjalanan. Kemudian ada informasi wisata budaya, sama seperti yang tadi. Jika ditekan akan ada muncul judul, gambar, sedikit deskripsi, dan rencana perjalanan. Begitu juga informasi wisata kuliner, tampilannya yaitu gambar, judul, deskripsi, dan rencana perjalanan. Ke menu pesanan, oke. Di menu pesanan untuk navigation bar dan footernya masih sama seperti halaman sebelumnya yang sudah dijelaskan teman saya. Hanya saja fungsi dari halaman pemesanan ini adalah untuk menampilkan list pesanan yang sudah dipesan oleh para customer. Tentunya ada tampilan table di mana berisi dari head table-nya nomor, tour package, quantity atau jumlah dari package-nya, harga dari tour package-nya, kemudian tanggal keberangkatan dari tour package, kemudian ada total harga, dan yang terakhir ada status, di mana status ini menampilkan apakah sudah dibayar atau belum. Kemudian di bawah table di ujung kanan ada tulisan checkout, di mana checkout itu akan langsung mengindikasikan bahwa customer ingin memvalidasi pesanannya. Di bawahnya ada rekomendasi menu-menu tour yang tentunya tersedia. Banyak menu tour yang bisa diakses dengan mengeklik tombol atau button more di ujung kanan bawah rekomendasi menu yang tersedia. Next. Ya, selanjutnya ada halaman profil, di mana halaman ini akan menampilkan data diri dari user atau pengguna. Bisa dilihat di sebelah kiri ada foto profil dari pengguna, di bawahnya ada nama dari pengguna dan email dari pengguna, di mana foto profil tersebut bisa diupdate atau diganti oleh user melalui panel bertuliskan change photo. Dan di sebelah kanannya ada kolom data diri user yang bisa diganti atau diupdate oleh user dengan menekan panel update di sebelah kanan bawah. Next. Dan yang terakhir adalah knowledge selama pengembangan. Secara garis besar ada 3 knowledge baru yang kita dapatkan selama pengembangan. Yaitu yang pertama adalah mengenal dasar pengembangan web, yang kedua mempelajari dan merancang tampilan yang mudah
digunakan oleh user, dan yang terakhir adalah sebagai sarana belajar ilmu baru untuk pengembangan desain web menggunakan HTML dan CSS.